Salam teman, semangat pagi. Aku mau kenal Tuhan, aku mau cinta Tuhan melalui firman-Nya. Nah adik-adik, itu adalah yel-yel yang contoh pengen adik-adik hafal, adik-adik pelajari. Setiap renungan kita pakai ya yel-yel itu. Semangat pagi, aku mau kenal Tuhan, aku mau cinta Tuhan melalui firman-Nya. Nah adik-adik, sebelum kita renungan, mari contoh mengajak kita mengambil sikap yang hormat. Kita mau memuji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan dengan pujian Ku Dicipta Mulia. Dengan kesungguhan hati kita sama-sama naikkan pujian ini. Katakan Ku Dicipta Mulia. Ku dicipta mulia dalam gambar dan rupanya, bukan kesalahan ataupun kebetulan. Ku dirancang untuk tujuan Tuhan. Ku berharga, ku berharga, ku istimewa. Syukur padamu Yesus. Kerinduanku hanya satu, ku jadi penyembahmu. Dahsyat dan ajaib kejadianku, sempurna karyamu Yesus. Ku berharga, ku istimewa. Syukur padamu Yesus. Kerinduanku hanya satu, ku jadi penyembahmu. Katakan ku jadi penyembahmu, ku jadi penyembahmu. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih karena Tuhan menciptakan kami begitu mulia, begitu spesial. Karena itu kami mau terus belajar untuk kenal Tuhan, untuk cinta Tuhan melalui firman yang kami renungkan setiap pagi. Tuhan tolong kami untuk kami mengerti firman ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan adik-adik. Pagi hari ini Cuantau akan mengajar kita untuk merenungkan firman Tuhan tentang Ku Dicipta Mulia. Nah, teks firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari kitab Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai dengan ayatnya yang ke-27. Adik-adik dapat memperhatikan di slide. Nanti Cuantau akan bacakan bagi kita. Demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Amin. Adik-adik, hari ini kita belajar tentang Ku Dicipta Mulia. Nah adik-adik, kita sudah belajar dalam pelajaran di sekolah minggu. Ketika Tuhan menciptakan segala sesuatunya, langit dan bumi, ada benda-benda di angkasa, benda-benda di udara, ada binatang-binatang di laut, di dalam air, di atas darat, bahkan di udara, dan semua pohon-pohon yang ada. Tuhan menciptakan dengan sungguh baik, dengan sangat baik. Bahkan manusia juga diciptakan. Tetapi manusia berbeda dengan semuanya.
Karena manusia itu Alkitab mencatat diciptakan seperti gambar dan rupa Allah. Artinya kita itu spesial. Kita diciptakan seperti Allah, tapi kita bukan Allah. Walaupun kita bukan Allah, tapi kita spesial. Karena Tuhan bilang supaya kita ini berkuasa atas segala sesuatunya. Berkuasa atas langit dan bumi, atas binatang-binatang dan sebagainya. Loh adik-adik, ini kabar yang seharusnya menggembirakan kita loh. Karena kita diciptakan begitu spesial. Tema hari ini adalah Ku Dicipta Mulia. Kita ini diciptakan mulia. Kenapa kita diciptakan mulia? Karena adik-adik, kita itu diciptakan untuk bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Contoh mau tanya, kalau hewan-hewan atau pohon-pohon tahu nggak membedakan apa yang baik, apa yang tidak? Misalnya nih, contoh tanya, hei pohon, tahu nggak apa yang baik, apa yang tidak? Atau pohon-pohon, kamu mau menjadi pohon yang baik atau pohon yang jahat? Kira-kira pohon-pohon itu bisa menjawab nggak adik-adik? Tidak bisa, karena memang mereka tidak diciptakan, tidak mulia, diciptakan tidak bisa membedakan apa yang baik, apa yang tidak. Atau misalnya hewan-hewan, hei burung-burung, hei ikan, hei singa, tahu nggak apa itu yang baik, apa yang tidak? Pasti mereka nggak tahu. Misalnya, kamu mau nggak jadi hewan yang baik atau mau nggak jadi hewan yang jahat? Pasti mereka tidak bisa memilih, karena memang mereka tidak tahu yang baik atau yang jahat. Tapi berbeda dengan kita dong. Kalau contoh tanya nih, hey Jackson, kamu mau menjadi anak yang baik atau anak yang jahat? Pasti Jackson akan jawab, saya mau jadi anak yang baik. Ngapain jadi anak yang jahat? Karena Jackson diciptakan dengan akal budi yang baik, sangat mulia, sehingga bisa membedakan apa yang baik, apa yang tidak. Demikian juga semua adik-adik dong. Kalau contoh tanya, hei adik-adik, mau jadi anak yang suka bolos-bolos sekolah atau anak yang rajin sekolah supaya berprestasi? Pasti adik-adik semua memilih, saya mau rajin sekolah supaya berprestasi. Karena adik-adik itu mulia, adik-adik itu spesial, diciptakan seperti gambar dan rupa Allah, bisa membedakan apa yang baik, apa yang tidak. Benar enggak adik-adik? Benar dong. Nah, sekarang aplikasinya apa? Karena kita ini diciptakan mulia sama Tuhan, kita diciptakan bisa membedakan apa yang baik, apa yang tidak, maka kita juga harus hidup berdasarkan apa yang baik. Kita harus hidup berdasarkan apa yang benar. Kalau kita tahu bahwa menolong orang lain, mengasihi sesama, membantu orang tua, rajin belajar, rajin sekolah, rajin renungan pagi, rajin baca Alkitab, rajin berdoa, rajin sekolah minggu, semua itu adalah hal yang baik, maka kita harus melakukannya. Karena kita tahu itu adalah hal yang baik. Dan kalau kita tahu suka melawan orang tua, pemalas kerja PR, malas kerja tugas-tugas di sekolah, malas sekolah minggu, malas renungan harian, malas berdoa, suka membenci teman, suka caci maki, suka main handphone sampai lupa waktu, itu adalah hal-hal yang tidak baik, maka kita jangan melakukan. Karena kita tahu itu adalah hal yang tidak baik, kita harus melakukan apa yang baik. Suka menolong orang, membantu orang, bantu papa dan mama, mengasihi sesama, rajin belajar, rajin sekolah minggu, rajin renungan harian, rajin berdoa, apalagi adik-adik bisa tambah. Itu adalah hal-hal yang baik, maka kita harus melakukan supaya Tuhan disenangkan lewat kehidupan kita. Karena kita diciptakan mulia seperti gambar dan rupa Allah, tahu membedakan apa yang baik, apa yang tidak. Kiranya Tuhan Yesus menolong adik-adik supaya terus hidup sebagai anak-anak yang dicipta mulia, hidup melakukan apa yang benar, hidup melakukan apa yang baik. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk renungan pagi hari ini. Tuhan kiranya menolong kami supaya kami menjadi anak-anak yang terus dalam hidup ini melakukan apa yang baik, karena Tuhan menciptakan kami sangat mulia. Haleluya.
Amin. Nah adik-adik, demikian renungan pada hari ini. Sampai jumpa pada renungan besok hari yang akan disampaikan oleh Lause Ika. Kiranya Tuhan menolong kita semua dan biarlah kita menjalani hari ini untuk memuliakan Tuhan. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Salam.